Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dan diberikan nikmat kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarganya yang mulia. Kepada para Pak Rofiki selaku dosen yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para hadirin yang menonton video ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Antapani, nonton siklus sambil atraksi. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarul Laudi Amrin. Di sini saya akan membawakan tausiah berjudul Harta Hanya Titipan, Maka Berbagilah. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan di bulan yang berkah ini. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan yang berkah ini adalah berbagi kepada orang lain. Lalu kenapa ya kita harus berbagi kepada fakir miskin? Lalu kenapa ya kita harus berbagi pada kaum duafa? Lalu kenapa ya kita harus infak dan sedekah? Lalu kenapa ya kita harus berzakat? Kenapa ya? Ada yang tahu tidak? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki belum tentu sepenuhnya untuk kita sendiri. Karena harta yang kita miliki terdapat rezeki juga bagi keluarga kita, dan terdapat juga rezeki bagi orang lain dan bagi kaum duafa. Di dalam Al-Quran ayat surat At-Taubah ayat 103 artinya, ambillah harta dari zakat mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa harta yang kita miliki belum tentu sepenuhnya milik kita. Karena harta kita sebagian itu adalah milik orang lain juga. Makanya ketika kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mau bersedekah, infak dan sedekah, dan berbagi kepada fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersedekahlah kalian, karena bersedekah tidak membuat kalian miskin, malah bersedekah membuat kalian kaya. Terbukti bahwa orang yang bersedekah tidak mengurangi hartanya. Seperti contoh, orang yang bersedekah bisa menjadi profesor. Terbukti bahwa orang yang bersedekah bisa menjadi doktor. Terbukti bahwa orang yang bersedekah bisa menjadi ajudan. Terbukti bahwa orang yang bersedekah bisa menjadi sultan. Dan terbukti bahwa orang yang bersedekah menjadi sultan, dia bisa membantu orang dengan cara mengasih pekerjaan kepada orang. Lalu ketika orang yang mempunyai ilmu, dia bisa bersedekah dengan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Setuju kan para hadirin? Mantul, mantap betul. Para hadirin, tahu tidak siapa itu si Kabayang? Siapa ya itu si Kabayang? Ya, si Kabayang itu adalah tokoh pemalas, dan si Kabayang itu berasal dari Jawa Barat. Di sini saya akan menceritakan tentang siapa itu tokoh si Kabayang. Kan si Kabayang lagi jalan nih ke masjid. Pas dia jalan, tiba-tiba dia ketemu uang 100.000. Dimasukkanlah uang tersebut ke sakunya. Dia sengaja memperlambat jalannya agar dia sampai di masjid dengan terlambat. Dia sengaja memperlambat jalannya agar dia terlambat ke masjid. Dan dia juga sengaja mendapatkan saf paling belakang agar dia terhindar dari kotak amal. Namanya kan masjid, kan pasti ada kotak amal. Nasib yang namanya masjid kan pasti ada kotak amal. Ketika kotak amal mulai mendekat, ketika kotak amal tersebut berjalan agak menjauh ke dekat si Kabayang, Kabayang mirip lagi.
subhanallah, 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 subhanallah. Ketika kotak amalnya agak mendekat ke si Kabayang mirip lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kotak amalnya depan mata si Kabayang mirip lagi. Innalillah, innalillah, innalillah. Akhirnya si Kabayang lega karena kotak amalnya sudah tidak ada di depan dia. Dan dia bilang, alhamdulillah uang yang saya dapat 100.000 masih aman. Sungguh perbuatan si Kabayang itu sangat tidak baik. Ampun si Kabayang. Jadi para hadirin, jangan kita merasa memiliki atas harta yang kita miliki. Kita harus mengakui bahwa harta yang kita miliki juga merupakan titipan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang kita punya itu adalah harta titipan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya lagu nih sebelum saya mengakhiri tausiah saya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangkan hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Kita ulang lagi ya sama-sama. Harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangkan hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Demikian tausiah saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.